Rekomendasi kartu kredit yang daftarnya cukup mudah karena ngasih fitur untuk daftar online. Kamu bisa daftar hanya dengan pakai Google Chrome di handphone kamu untuk mendapatkan kartu kredit mid-tier terbaik dari Bank BCA. Dan pada video kali ini kita akan bahas kartu kredit BCA Singapore Airlines KrisFlyer Visa Signature. Nama yang panjang banget dan apakah fiturnya itu sepanjang namanya? Yuk kita bahas. Kartu kredit BCA Singapore Airlines KrisFlyer Visa Signature adalah kartu co-branding hasil kerjasama antara Bank BCA dan Singapore Airlines. Dan ini merupakan versi inferior dari Visa Infinite. Jadi kartu co-branding ini mengeluarkan 3 tipe: KrisFlyer Visa Signature, KrisFlyer Visa Infinite, dan PPS Club Visa Infinite. Dan aku baru aja dapet yang versi KrisFlyer Visa Signature dengan limit gabungan kartu kreditku di Bank BCA itu 22 juta. Walaupun ini kecil, tapi nggak masalah, karena sebagian orang yang namanya transaksi kartu kredit itu cuma mengganti. Rekomendasi kartu kredit yang daftarnya cukup mudah karena ngasih fitur untuk daftar online. Kamu bisa daftar hanya dengan pakai Google Chrome di handphone kamu untuk mendapatkan kartu kredit mid-tier terbaik dari Bank BCA. Dan pada video kali ini kita akan bahas kartu kredit BCA Singapore Airlines KrisFlyer Visa Signature. Nama yang panjang banget dan apakah fiturnya itu sepanjang namanya? Yuk kita bahas. Kartu kredit BCA Singapore Airlines KrisFlyer Visa Signature adalah kartu co-branding hasil kerjasama antara Bank BCA dan Singapore Airlines. Dan ini merupakan versi inferior dari Visa Infinite. Jadi kartu co-branding ini mengeluarkan 3 tipe: KrisFlyer Visa Signature, KrisFlyer Visa Infinite, dan PPS Club Visa Infinite. Dan aku baru aja dapet yang versi KrisFlyer Visa Signature dengan limit gabungan kartu kreditku di Bank BCA itu 22 juta. Walaupun ini kecil, tapi nggak masalah, karena sebagian orang yang namanya transaksi kartu kredit itu cuma menggantikan transaksi kartu debit. Tapi ada beda sedikit, kita punya tanggung jawab dan godaan untuk ambil pinjaman. Jadi aku punya prinsip untuk pakai kartu kredit itu hanya untuk mengumpulkan poin dan mendapatkan diskon ataupun cashback. Lalu semua tagihan akan kubayar full payment sebelum tanggal jatuh tempo, sehingga nggak akan kena bunga dan denda sama sekali. Lalu, kalau kamu juga punya prinsip yang sama, aku mau kasih rekomendasi kartu kredit KrisFlyer Visa Signature karena beberapa alasan. Yang pertama, tidak wajib punya kartu kredit sebelumnya. Yang kedua, iuran per tahun itu cuma 500.000 dan bisa diminta untuk penghapusan melalui program yang ada. Dengan kata lain, kita bisa dapat gratis iuran tahunan. Yang ketiga, banyak promo dan diskon yang menarik. Dan yang keempat, kita syarat penghasilannya cuma 3 juta per bulan. Dan tentunya yang namanya daftar kartu kredit dari Bank BCA itu gratis tanpa admin sama sekali. Dan inilah dia kartu kredit BCA Singapore Airlines KrisFlyer Visa Signature milik Andre Tuan. Dan kalau kamu cari rekomendasi tentang kartu kredit, bisa klik tombol subscribe untuk mendapatkan informasi terbaik dan terbaru tentang kartu kredit dari channel Andre Tuan. Pertama-tama kita bahas dulu tentang apa itu kartu kredit. Yang namanya kartu kredit itu adalah fasilitas dari bank dan kita bisa pergunakan untuk transaksi dimanapun dan kapanpun kita mau. Transaksi online bisa, offline bisa, dan ambil pinjaman tunai itu juga bisa. Kita bisa dapat limit pinjaman yang paling kecil itu 1 juta sampai dengan maksimal tidak terbatas tergantung dari hasil scoring kredit masing-masing. Aku pribadi punya banyak kartu kredit dari bank yang berbeda-beda dan limit yang paling tinggi adalah dari Genius 66,3 juta dan HSBC 63 juta. Tapi sayangnya di Bank BCA aku cuma dapat limit 22 juta. Dan alasanku pakai kartu kredit, walaupun udah punya kartu debit, ya tadi kita bisa dapat diskon dan promo yang menarik. Bahkan fun fact, kartu kredit ku jadikan modal untuk bisnis. Dan bisnis pertamaku adalah rekber kartu kredit untuk pembayaran ke eBay, Amazon, dan juga berbagai situs luar negeri. Lalu aku bisa dapat keuntungan dari selisih admin dan juga kurs. Per transaksi bisa dapat 20 sampai dengan 100.000 dan per bulannya aku bisa akumulasikan profit sampai dengan 5 juta. Dan ini adalah contoh bisnis kartu kredit yang tentunya tanpa modal. Kita bisa dapat pinjaman dengan bunga 0% tanpa promo dan syarat apapun selama kita tahu caranya menggunakan kartu kredit. Dan aku udah jelaskan tentang kartu kredit untuk pemula di video ini, linknya ada di deskripsi.
Lalu berikutnya kita akan bahas tentang beberapa fitur dari kartu kredit BCA Singapore Airlines KrisFlyer Visa Signature. Dan fitur yang pertama adalah welcome bonus 10.000 KrisFlyer Miles dengan minimal transaksi 5 juta dalam 3 bulan pertama sejak kartu diaktifkan. Dan sebagai informasi, kita perlu mengumpulkan 17.000 KrisFlyer untuk mendapatkan tiket Jakarta-Singapura gratis pakai pesawat SQ. Lalu fitur berikutnya adalah Pay One for Two ketika kita makan di berbagai restoran hotel bintang 5 yang ada di Indonesia. Sebagai contoh, makan di Intercontinental Jakarta Pondok Indah. Ini hotel bintang 5 dengan harga buffet 500-700 ribu per orangnya. Dengan begitu, kita bisa hemat sampai dengan 700 ribu, walaupun perlu bayar 700 ribu untuk 2 orang. Jadi sebenarnya ini hemat atau boros ya? Coba komen di bawah. Dan fitur yang berikutnya adalah diskon 15% untuk pembelian semua jenis minuman ketika kita berbelanja di outlet Starbucks. Dan diskon ini itu berlaku setiap hari. Dan fitur yang keempat adalah bebas iuran otomatis untuk 1 tahun pertama, walaupun di tahun berikutnya ada iuran 500 ribu. Walaupun begitu, kartu kredit BCA KrisFlyer Visa Signature ini itu available atau bisa ikut program penghapusan iuran. Tinggal hubungi Halo BCA di 1500888. Dan fitur terakhir yang paling aku suka adalah ubah tagihan jadi cicilan. Kita bisa dapat bunga 0% dengan tempo sampai dengan 12 bulan. Jadi kalau amit-amit kita terpaksa pakai kartu kredit sebagai dana talangan, maka cicilannya bisa jadi jauh lebih murah. Dan buat kamu yang tertarik untuk daftar kartu kredit dari Bank BCA, itu syaratnya cukup mudah. Yang pertama, minimal usia 21 tahun. Yang kedua, punya penghasilan minimal 3 juta per bulan. Dan yang ketiga, punya IKTP atau NPWP. Lalu, kalau kamu udah melengkapi semua syarat tersebut, kita tinggal buka Google Chrome dan masukkan halaman website BCA. Lalu tinggal pilih kartu, isi data diri dan kirim kode verifikasi, upload KTP dan data diri, verifikasi telepon, jadi pastikan kita daftar selama jam kerja. Dan terakhir, catat nomor registrasi. Dan kalau kartu kita di ACC, maka kita akan dapat pemberitahuan lewat email dari Bank BCA. Setelah itu, tinggal tunggu kartu datang dan lakukan aktivasi. Dan buat kamu pengguna kartu kredit pemula, pastikan untuk terima lembar tagihan via email ataupun via aplikasi. Karena di dalam lembar tagihan ada 2 tanggal penting, yaitu tanggal cetak tagihan dan tanggal jatuh tempo. Dan buat kamu yang bingung, aku akan jelasin sedikit, screenku ada di sini. Dan ini adalah contoh lembar tagihan dari Bank BCA. Kita bisa lihat tanggal tagihan 18 Agustus 2024 dan tanggal jatuh tempo di 8 September 2024. Lalu itu artinya apa sih? Yuk kita lihat di tabel berikut. Artinya kita bisa bertransaksi dari tanggal 18 Juli sampai 18 Agustus dan semuanya akan ditalangin dulu oleh Bank BCA. Baru di tanggal 18 Agustus, akumulasinya akan ditagihkan kepada kita dan semua catatannya itu ada di lembar tagihan. Lalu kita diberikan waktu 20 hari sampai tanggal 8 September untuk bayar lunas semua tagihan agar tidak kena bunga dan juga kena denda. Lalu apa yang terjadi kalau kita bayarnya tidak full payment? Yuk kita bahas tentang cara hitung bunga dan denda dari Bank BCA. Dan contoh yang pertama adalah bayar bunga tapi nggak bayar denda. Misalnya aku ditagih itu 5 juta dan mampu bayar 500 ribu, maka aku punya sisa tagihan itu 4,5 juta. Karena ini di atas 5%, maka tidak kena denda dan hanya kena bunga. Bunganya 1,75% kali sisa tagihan yang 4,5 juta, 78.750, sehingga di tagihan bulan depan akan ada tambahan 78.750. Dan contoh yang kedua, bayar bunga tapi juga bayar denda. Jadi kita kenanya double dan ini bisa terjadi kalau misalnya aku bayar kurang dari 5%. Kalau kita ditagih itu 5 juta dan cuma mampu bayar itu 100 ribu, maka aku akan kena bunga 85.750 dan juga kena denda 49 ribu. Maka di bulan depan akan ada tambahan 134.750 sehingga ini sangat merugikan. Makanya aku selalu menyarankan untuk kita memperlakukan kartu kredit sebagai pengganti kartu debit. Harus ada uangnya dulu, baru bertransaksi. Oke, itu aja bahasan kita tentang kartu kredit BCA Singapore Airlines KrisFlyer Visa Signature yang cocok banget untuk para traveler.
Ini adalah kartu kredit Mitire yang punya konversi terbaik untuk kita yang suka bepergian. Aku pribadi ingin mengumpulkan Krisflyer Point sebagai persiapan penuhi impian untuk bisa berkeliling ke berbagai negara. Dan sebelum kita tutup videonya, aku mau ngasih satu quote dari Charlie Munger. Yang namanya kartu kredit itu bunganya mahal banget, jadi jangan sampai kita tidak bayar full payment. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye!